Sekitar tahun 145 Hijriah, ada seorang laki-laki bernama Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Dia berdiri di Madinah dan menerima baiat sekitar 100.000 orang. Muhammad ini adalah cucu dari Imam Hasan bin Ali. Yang tidak lain, beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad. Pendukungnya meyakini bahwa beliau adalah Imam Mahdi, sang juru selamat yang dijanjikan. Akhirnya mereka memberinya gelar An-Nafsuz Zakiyah atau jiwa yang suci. Kita kan terbiasa mendengar cerita tentang keluarga Nabi sebagai satu pihak yang dizolimi bersama oleh penguasa luar. Imam Husain gugur di Karbala di tangan Umayyah, lalu Abbasiyah mengejar keturunan Imam Ali dari kota ke kota. Narasi itu nggak salah, tapi pembaca sejarah akan melihat bahwa situasi seperti ini ternyata jauh lebih kompleks dari kisah-kisah nyaman yang biasa diceritakan orang-orang. Karena ancaman paling serius terhadap nafsu zakiyah tadi itu ternyata bukan dari orang luar, bukan dari Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Ancaman itu ternyata datang dari sepupunya, keturunan dari Imam Husain bin Ali. Ancaman itu tinggal di kota yang sama dan namanya adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Dan alat yang digunakannya bukan kekuatan militer, melainkan teologi. Nah, kisah itulah yang akan saya ulas sekarang. Saya Romal Abbas, selamat datang di Pamenyan Kantor. Kita perlu mundur beberapa tahun sebelum itu. Ada sebuah pertemuan keluarga yang terjadi sebelum peristiwa ini pecah. Jauh sebelum dinasti Abbasiyah berkuasa, seluruh klan Bani Hashim atau keturunan kakek dari baginda Nabi pernah berdiri di sisi yang sama. Mereka semua ingin menjatuhkan dinasti Umayyah. Dan di antara semua kandidat yang dianggap layak memimpin setelah Umayyah jatuh, nama yang paling sering disebut adalah Muhammad bin Abdullah dari garis keturunan Imam Hasan. Muhammad memiliki semua yang dibutuhkan seorang calon Imam Mahdi. Nasabnya menyambung langsung ke Nabi lewat Sayyidah Fatimah. Ibunya, yaitu Hindun, adalah janda kaya dari keluarga Umayyah yang membiayai dakwahnya. Dan namanya persis seperti yang dinubuatkan, Muhammad bin Abdullah. Kemudian seorang laki-laki muda bernama Abu Ja'far terlihat melompat dan memegangi tali kekang keledai tunggangan Muhammad. Ia merapikan jubahnya lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ini adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi kita dari keluarga Kanjeng Nabi." Uniknya, Abu Ja'far ini kelak akan dikenal sebagai Khalifah Al-Mansur dan dialah orang yang memerintahkan eksekusi Muhammad Nafsu Zakiyah tadi. Setelah Abbasiyah merebut kekuasaan dari Umayyah, Al-Mansur dan Nafsu Zakiyah itu berkirim surat. Keduanya saling berdebat dan mengklaim sebagai pewaris sah dari baginda Nabi. Al-Mansur menulis bahwa Abbasiyah itu lebih berhak karena mereka itu keturunan dari paman baginda Nabi. Sementara Nafsu Zakiyah membalas bahwa garis keturunan Sayyidah Fatimah, keturunan kandung dari Kanjeng Nabi, jelas lebih dekat. Korespondensi itu berakhir buntu akhirnya, dan setelah surat, konflik akhirnya bergeser ke medan perang. Tapi di tengah peperangan melawan Abbasiyah itu, satu orang dari dalam keluarga sendiri menolak ikut, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Imam besar dari garis Imam Husain ternyata tidak mengangkat tangan. Beliau tidak sekadar menolak secara pasif, beliau bahkan memperingatkan secara langsung, Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Nafsu Zakiyah itu bukanlah Imam Mahdi, dan pemberontakan ini akan berakhir dengan kehancuran. Penolakan ini bukan tanpa alasan, kawan-kawan. Imam Ja'far As-Shadiq memimpin garis dari keturunan Imam Husain. Mengakui Muhammad Nafsu Zakiyah sebagai Imam Mahdi berarti mengakui bahwa garis Imam Hasan itu lebih berhak mewarisi otoritas Kanjeng Nabi. Bagi kubu Imam Husain, ini bukan kekalahan politik biasa, ini justru penghapusan eksistensial. Bukan keberaniannya yang ingin saya ulas di sini, tapi cara mendelegitimasi sepupunya sendiri. Ini loh yang unik dari sejarah. Imam Ja'far Shadiq itu tidak mengangkat pasukan atau menulis surat pengaduan ke khalifah. Imam Ja'far Shadiq membuat prediksi. Imam Ja'far menyebut secara spesifik bahwa Muhammad Nafsu Zakiyah akan menemui ajalnya di sebuah tempat bernama Ahjaruz Zaid atau batu-batu zaitun yang tempatnya ada di Madinah. Dan saudaranya, yaitu Ibrahim, akan menemui nasib yang sama di Irak dalam kondisi kaki kudanya berada di dalam air. Ternyata kedua prediksi itu terbukti benar. Kita bisa mendiskusikan apakah ini ilmu gaib, apakah ini nubuat atau kecerdasan analisis politik, tapi yang tidak bisa diperdebatkan adalah dampaknya atau efeknya. Ketika seorang tokoh dari dalam keluarga sendiri itu memprediksi kehancuran seseorang atau sepupunya dengan detail dan spesifik seperti itu, dan ternyata prediksi itu terbukti benar, apa yang akan terjadi? Ya, tentu saja seluruh klaim kemahdian itu akan runtuh. Logikanya seperti ini.
kalau mau benar-benar menjadi Imam Mahdi, bagaimana mungkin sepupunya sendiri bisa melihat kematiannya sebelum dia sendiri melihatnya? Nah, Imam Ja'far itu kan meluncurkan satu argumen lagi. Kali ini soal nasab. Pendukung Muhammad Tamsu Zakiyah itu kan sangat bangga bahwa imam mereka itu lahir dari ayah dan ibu yang sama-sama bangsawan Arab murni. Dalam logika nasab, ini adalah silsilah paling murni. Kubu Imam Ja'far membalas dengan sebuah doktrin yang membalikkan logika itu sepenuhnya. Imam Mahdi yang sesungguhnya menurut mereka justru akan lahir dari rahim seorang perempuan tawanan perang. Coba perhatikan apa yang terjadi di sini. Keunggulan nasab yang selama ini menjadi kartu utama Muhammad Tamsu Zakiyah tiba-tiba berubah menjadi bukti bahwa dia itu bukan Imam Mahdi. Dan ini bukan karena nasabnya cacat, tapi karena nasabnya terlalu sempurna. Akhirnya perang klaim tidak berhenti di nasab dan nubuat tadi. Akhirnya dia merambat ke benda-benda fisik. Kubu Muhammad Tamsu Zakiyah itu mengklaim memiliki pedang Nabi Muhammad. Dalam konteks abad ke-8 seperti itu, memiliki pedang Nabi berarti memiliki bukti material bahwa kamu adalah pewaris sahnya. Bukan sekadar simbol tok, tapi ini argumen politik yang bisa dipegang dan diarak ke depan banyak orang. Akhirnya kubu Imam Ja'far As-Shadiq merespon. Mereka tidak sekadar mengklaim memiliki pedang Nabi juga. Mereka bahkan mengklaim menyimpan pedang, baju zirah, dan stempel cincin dari Nabi Muhammad. Lalu ditambah gulungan kitab rahasia dari Sayyidah Fatimah, cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa, dan kemeja Nabi Yusuf. Siapa yang benar-benar memiliki benda-benda itu, kita tidak bisa memverifikasi. Tapi coba kalian perhatikan pola eskalasi klaim mereka. Relik-relik suci akhirnya berfungsi seperti sertifikat kepemilikan. Siapa yang memegang lebih banyak pusaka, dialah yang bisa mengklaim paling berhak melanjutkan misi Nabi. Setiap klaim harus dilampaui dan setiap relik harus ditandingi dengan yang lebih banyak atau yang lebih kuno. Kalian bisa lihat sepupu melawan sepupu dan arena pertarungannya itu bukan medan perang, melainkan pusaka yang disimpan. Perang teologi ini juga bukan hanya perdebatan intelektual. Seorang pria tua bernama Ismail bin Abdullah dari keluarga Ja'far bin Abi Thalib menolak berbaiat kepada Muhammad Tamsu Zakiyah. Dan perlu kalian ketahui, dia bukanlah orang luar, melainkan bagian dari keluarga besar yang sama. Tapi kubu pemberontak itu tidak menoleransi penolakannya. Keponakannya sendiri menyeret Ismail ke rumahnya dan dia tidak keluar hidup-hidup. Termasuk yang turut mengeksekusinya adalah seorang keponakan perempuan bernama Hammadah bin Muawiyah. Di sisi lain, keluarga Zubair justru menjadi pendukung paling fanatik Tamsu Zakiyah. Keluarga ini, uniknya, secara historis berperang melawan Imam Ali bin Abi Thalib di Perang Jamal. Tapi kali ini, kepala polisi Tamsu Zakiyah, seorang keturunan Zubair bernama Ibn Khudair, bertarung sampai akhir hayatnya membela Tamsu Zakiyah. Inilah fenomena yang cukup kelam ya, sepupu sedarah mengeksekusi kerabatnya sendiri, sementara musuh historis justru mati-matian membela. Akhirnya Muhammad Tamsu Zakiyah gugur, dan akhirnya pemberontakannya juga gagal, tapi yang terjadi pada gelarnya setelah beliau wafat, ada peristiwa menarik yang mengitarinya. Kubu Imamiyah, atau pengikut dari garis Imam Husain yang mengikuti Imam Ja'far As-Shadiq sebagai imam, ternyata tidak menghapus gelar Tamsu Zakiyah dari catatan sejarah. Mereka mempertahankan gelarnya, hanya saja maknanya digeser. Dalam narasi Imamiyah yang berkembang sesudahnya, An-Nafsu Zakiyah bukan lagi merupakan gelar dari seorang Imam Mahdi. Ia hanya sebagai tanda bahwa dia adalah seseorang yang harus muncul dan harus mati sebelum Mahdi yang sesungguhnya turun ke dunia ini. Inilah gelar yang semula adalah mahkota, tapi akhirnya berubah menjadi batu nisan. Syarul Mulabas, ini Paman Jangan Tor, sampai jumpa.